Diberitakan kemarin, hampir 700 pegawai KPK menyatakan ingin menunda pelantikan menjadi ASN karena ingin memberikan dukungan kepada Novel Baswedan yang dinyatakan tidak lulus TWK. Tetapi kenyataannya apa? Ternyata pada 1 Juni 2021, Firly Bahuri dan Presiden Joko Widodo melakukan dan mengukuhkan pegawai KPK dan menyatakan sumpah setianya terhadap 1.272 pegawai KPK. Lantas, yang kemarin-kemarin gembar-gembor mendukung Novel Baswedan kemana? Ya jelas maulah diangkat menjadi ASN di internal KPK. Ya kemungkinan untuk masuk menjadi pegawai KPK ya merupakan pekerjaan terhormat lah. Kemungkinan juga untuk masuk menjadi pegawai KPK mungkin juga susah. Dan kemungkinan juga gajinya juga besar. Ya menurut saya sih nggak mungkin lah kalau menolak. Walaupun pegawai KPK di 1.272 menolak dilantik, ya kemungkinan akan banyak lah yang mengisi menjadi pegawai KPK, di mana banyak orang Indonesia ingin mendapatkan pekerjaan. Ya tetapi Firly Bahuri tetap kekeh dan tetap akan melanjutkan upacara pelantikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, lantas ada 600 lebih pegawai KPK yang menyatakan dukungan untuk Novel Baswedan supaya pelantikan ditunda. Ya akhirnya pun juga dilantik pada hari itu. Bahkan saya hitung-hitung yaitu 1.272 pegawai KPK dilantik oleh Firly Bahuri dan juga menyatakan sumpah setianya kepada Pancasila. Memang untuk urusan seperti ini, ya Ketua KPK dan Presiden Joko Widodo memang harus tegas. Ya berarti kalau meminta penundaan, ya otomatis harus mengundurkan diri lah. Karena menurut saya sudah melawan atasan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memulai upacara pelantikan terhadap 1.271 pegawainya menjadi aparatur sipil negara pada Selasa 1 Juni 2021 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Acara pelantikan dilakukan di Aula Gedung Penunjang KPK. Pelantikan dimulai dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pengangkatan pegawai menjadi ASN yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Mei 2021. Pelantikan pada awalnya dilakukan terhadap Eselon 1, yaitu Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dan Sekretaris Jenderal Cahya Harefa. Saya dengan ini resmi melantik Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring dan Cahya Harefa Sekretaris Jenderal KPK, kata Ketua KPK Firly Bahuri dalam acara yang disiarkan langsung di YouTube KPK. Dalam acara tersebut, kedua pejabat itu juga mengucapkan sumpah jabatan yang dibacakan oleh Firly, kemudian diulangi oleh kedua pejabat. Setelah pelantikan kedua pejabat Eselon 1 ini, acara akan dilanjutkan dengan pelantikan pegawai KPK yang memiliki jabatan lebih rendah. Padahal dukungan dari pegawai KPK yang lulus tes wawasan kebangsaan TWK terhadap 75 pegawai tidak lulus terus bertambah. Per hari ini Minggu 30 Mei pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada 600 pegawai yang memberikan dukungan kepada Novel Baswedan dan kawan-kawan itu. Pagi ini 600 orang dukungan, kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Giri Supradiono saat dikonfirmasi Minggu 30 Mei. Angka ini bertambah dari jumlah dukungan pada Sabtu 29 Mei malam sebanyak 570 pegawai. Diprediksi jumlah dukungan akan terus bertambah. Diketahui total pegawai KPK yang lulus TWK mencapai 1.271 orang. Ratusan pegawai ini meminta pelantikan sebagai ASN ditunda hingga masalah terkait tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam TWK selesai sehingga bisa dilantik bersama-sama. Menanggapi adanya dukungan yang dilakukan oleh hampir setengah dari jumlah pegawai yang lulus TWK, Presiden Jokowi meminta untuk segera turun tangan menyelesaikan polemik tersebut. Kalau sudah lebih 500, Presiden yang harus bertindak.
Ada hal ihwal penting memaksa yang membuat Presiden berdasarkan Undang-Undang 1945 berhak mengeluarkan Perpu. Pada titik tertentu, dia juga dapat mencopot seluruh pimpinan KPK, kata pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari saat dihubungi terpisah. Sebelumnya, pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK berjumlah 75 orang. 51 pegawai diantaranya dinyatakan sudah merah dan disebut tidak bisa dibina lagi. Mereka akan dipecat per tanggal 1 November 2021. Sementara 24 lainnya akan dibina untuk kemudian dites ulang apakah bisa menjadi ASN atau tidak. Sebanyak 1.261 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah dilantik dan membacakan sumpah jabatan sebagai aparatur sipil negara ASN. Adapun jumlah tersebut tidak termasuk 2 pegawai lainnya, yakni Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan yang sebelumnya sudah dilantik oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Usai resmi jadi ASN, Cahya kemudian memimpin pelantikan pegawai KPK. Cahya membacakan sumpah ASN yang diikuti oleh para pegawai yang hadir baik secara daring maupun daring. Bahkan saya, untuk diangkat menjadi PNS akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan pada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Sebut Cahya diikuti oleh para pegawai KPK lainnya di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Selasa 1 Juni 2021, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri sipil, serta akan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Ucap janji para pegawai KPK. Pada pembacaan sumpah pegawai negeri sipil itu, para pegawai juga berjanji akan memegang rahasia dan bekerja dengan jujur untuk kepentingan negara. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Tutur para pegawai. Adapun pengangkatan itu berdasarkan surat pengangkatan nomor Cap 00001 001 269 Cap AD 14006 21 Sekjen KPK. Pada surat tersebut berisi pengangkatan dilakukan pada ASN nomor urut 1 Arif Waluyo Widianto hingga nomor urut 1269 bernama Ilal Wilarti. Adapun pelantikan hari ini adalah proses lanjutan dari hasil tes wawasan kebangsaan TWK yang merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi ASN. Para pegawai yang dinyatakan lolos dianggap memenuhi syarat. Menurut hasil proses asesmen TWK, pelantikan tetap digelar meski sebelumnya 700 pegawai yang bakal disahkan di ASN meminta penundaan. Permintaan itu sebagai bentuk solidaritas terhadap 75 pegawai yang tidak lolos TWK. Dari 75 orang tak lolos, sebanyak 51 pegawai diberhentikan per Oktober nanti. Sementara sebanyak 1.274 pegawai lolos TWK, namun 2 orang tak dilantik lantaran mengundurkan diri dan 1 orang meninggal dunia. Dalam pelaksanaan TWK, KPK bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara BKN, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, dan beberapa lembaga lainnya. Pada pelantikan Cahya dan Pahala, Firly menyinggung perang Badar dalam upaya pemberantasan korupsi. Firly juga menegaskan bahwa para koruptor adalah pengkhianat Pancasila karena tindakannya tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi telah memulai upacara pelantikan terhadap 1.271 pegawainya menjadi aparatur sipil negara pada Selasa 1 Juni 2020 pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara pelantikan dilakukan di Aula Gedung Penunjang KPK. Pelantikan dimulai dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pengangkatan pegawai menjadi ASN yang ditekan Presiden Jokowi pada 31 Mei 2021. Pelantikan pada awalnya dilakukan terhadap Eselon 1, yaitu Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dan Sekretaris Jenderal Cahya Harefa. Saya dengan ini resmi melantik Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring dan Cahya Harefa Sekretaris Jenderal KPK, kata Ketua KPK Firly Bahuri dalam acara yang disiarkan langsung di YouTube KPK.